Halo anak-anak, apa kabar? Kita berjumpa lagi secara daring dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini, kita akan belajar tentang jenis cerita fantasi. Ibu harap kalian semua tetap semangat ya, meskipun harus belajar dari rumah. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Berikutnya, 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa mampu menentukan jenis cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kedua, siswa mampu menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan urutan cerita fantasi. Berikut penjelasan materinya. Jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu ada yang berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, dan ada juga jenis cerita fantasi yang berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi yang berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata itu ada dua kategori. Yang pertama, fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Selanjutnya, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, latar lintas waktu. Yang kedua, latar waktu sejaman. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, segala sesuatu yang terdapat pada cerita semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Contohnya, cerita fantasi Nataga itu merupakan total fantasi penulis. Jadi, mulai dari nama orang, nama objek, dan nama kota itu benar-benar rekaan pengarang. Artinya, itu tidak ada dan tidak terjadi dalam dunia nyata. Kemudian yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama tokoh dan nama tempat yang ada dalam dunia nyata. Juga, peristiwa yang diceritakan pun pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya, pada cerita fantasi Anak Rembulan, dalam cerita tersebut, penggunaan nama tokoh, Nono, dan nama tempatnya Kota Wulingi benar-benar ada dalam dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contohnya, pada cerita fantasi Anak Rembulan. Di sana terdapat latar waktu yaitu pada masa kini dan zaman prasejarah. Berikutnya, latar waktu sejaman. Berarti, latar yang digunakan dalam cerita fantasi hanya terjadi pada satu masa. Dapat berupa fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Contohnya, pada cerita fantasi Nataga. Dalam cerita tersebut, latar waktunya hanya terjadi pada satu masa saja. Baiklah anak-anak, penjelasan materi kita hari ini tentang jenis teks fantasi cukup sampai di sini dulu. Dan untuk tugas, silahkan kalian lihat pada classroom kalian masing-masing. Terima kasih.